نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada Jabir untuk menikah dengan gadis. Di sini terlihat kelemahan pendapat yang mengatakan keutamaan menikah adalah dengan janda. Mereka salah faham dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa mayoritas istri-istri beliau adalah janda. Mereka tidak faham dengan kaidah waqi'atul 'ain. Waqi'atul 'ain. Apa waqi'atul 'ain? Sesuatu yang bukan kaidah, bukan kesimpulan, hanya terjadi karena kebetulan. Hanya karena kebetulan saja. Seperti diriwayatkan, ini pun kalau riwayatnya sahih, salat Jumat pertama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat diikuti oleh 40 orang. Diikuti oleh 40 orang. Lalu banyak yang berpendapat bahwa salat Jumat itu tidak sah kecuali diikuti oleh 40 orang. Tentu kesimpulan ini tidak tepat. Kenapa? Karena 40 orang ini waqi'atul 'ain. 40 orang ini waqi'atul 'ain. Ya kebetulan saja 40 orang. Karena syarat yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, mau 100 syarat pun tidak berlaku. Ya. Siapa yang membuat syarat sah salat Jumat adalah 40 orang, tidak keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya waqi'atul 'ain. Begitu pula dengan istri-istri beliau, bahwa mayoritas istri-istri beliau adalah janda, betul. Tapi bukan berarti bahwa menikahi janda itu ada keutamaan. Apalagi ada riwayat ini, halla tazawwajta biqran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa engkau tidak nikah dengan gadis saja, wahai Jabir? Engkau bisa bersenang-senang dengan dia, dia pun bisa bersenang-senang dengan engkau. Maka gugurlah pendapat yang mengatakan bahwa keutamaan menikah adalah dengan janda. Dan hadis ini sekaligus membantah anggapan keliru orang-orang yang mutazahid, yang sok zuhud, bahwa bersenang-senang dengan anak, dengan istri itu akan mengganggu pahala akhirat. Mereka lupa bahwa manusia terbaik yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersenang-senang dengan istrinya, bercanda dengan istrinya, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Wa minhum man yatarassadu lidzuhuri karamatihi. Di antara orang-orang yang mutazahid itu
mereka menunggu-nunggu, mereka berharap akan muncul karomah pada dirinya. Padahal Umar yang memiliki karomah, Abu Ayyub Al-Ansari yang memiliki karomah, bahkan para nabi, para rasul yang memiliki mukjizat, tidak pernah berharap, tidak pernah menunggu-nunggu, tidak pernah itu dijadikan tujuan. Jadi betul-betul kehendak Allah. Insya Allah tidak ada riwayat, atau sampai hari ini saya tidak tahu apakah ada riwayat seorang nabi yang memohon. Misalnya Nabi Musa, ya Allah, jadikanlah tongkatku ini bisa menjadi ular. Ya Allah, jadikanlah tongkatku ini bisa membelah lautan. Ya Allah, jadikan aku bisa menghidupkan orang mati. Permohonan Nabi Isa misalnya. Jadikan aku seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit belang, penyakit buta. Sepertinya tidak ada riwayat seperti itu. Artinya mukjizat para nabi, para rasul ini betul-betul keinginan Allah, bukan keinginan para nabi, para rasul yang bersangkutan. Apalagi karomah. Betul-betul bukan permohonan yang bersangkutan. Karena salah satu doa yang tidak disukai, bahkan sebagian ulama mengharamkan, doa yang khawariqul adat. Tidak boleh. Ya Allah, jadikan batu ini mengapung. Ya Allah, jadikan es ini anget misalnya. Ya Allah, jadikan air ini enggak usah mengalir, padahal di tempat yang turun. Jadikanlah hujan ini, air hujan ini berubah jadi uang, hujan uang. Bolehkah? Tidak boleh. Ini khawariqul adat, merubah apa yang menjadi sunnatullah, kecuali Allah sendiri yang melakukan. Ini orang-orang mutazahid ini kebalik. Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in yang punya mukjizat, yang punya karamah, belum pernah berharap, belum pernah minta, sementara dia malah berharap-harap, dia minta. Wa yukhayyalu ilaihi annahu law qaruba minal ma' qadira ay yamshi 'alaihi. Bahkan dia berharap ketika ada genangan air menggenang, telaga, danau, dia berharap bisa berjalan di atas air itu, atau bisa gelar sajadah di atas air itu, lalu sholat di situ. Tidak pernah seperti itu para nabi, para rasul, para sahabat. Nah, orang-orang mutazahid itu berharap seperti itu. Fa idza 'arada lahu amrun fada'a falam yujab. Lalu ketika ada sesuatu yang ada di hadapannya, lalu dia berdoa memohon sesuatu supaya tidak terkena, supaya tidak terlihat, supaya selamat dan seterusnya, tapi Allah tidak mengabulkan doanya, tazammara fi batinihi. Di dalam batinnya dia tazammur, menggerutu. Dia menggerutu. Pantaskah seorang budak menggerutu kepada tuannya? Tidak pantas. Tidak pantas. Kalau tuannya tahu, barangkali dilepas, dijual. Budak itu tidak ada yang menggerutu seperti itu. Kalau tuannya tahu, marah tuannya. Sedangkan Allah Rabbul Alamin selalu tahu apa yang ada di hati kita. Kita menggerutu, kita ngomel dalam hati seolah tidak terima dengan takdir Allah. Allah tahu, Allah mendengar. Dan murka tentunya Allah, kan?
faka'annahu ajirun yatlubu ajra amalihi, seolah-olah dia seperti pekerja yang dari pekerjaannya itu dia minta upah. Seandainya dia faham, seandainya dia berilmu sedikit saja, pantaskah kita minta upah kepada Allah karena sudah sholat tepat waktu dengan berjamaah, sudah puasa Ramadan, sudah bayar zakat, sudah pergi haji, sudah melakukan berbagai macam sunnah Nabi, lalu kita minta, ya Allah, upahnya mana? Pantaskah? Pantaskah? Sangat tidak pantas. Kenapa? Kenapa? Karena sudah, seandainya ibadah-ibadah yang kita lakukan, taruhlah ibadahnya seperti Nabi SAW, lalu ibadah itu ditimbang dengan nikmat, satu nikmat, apa? Mata misalnya. Mata misalnya, luar biasa kita mendapatkan nikmat besar dari kedua mata kita, bisa melihat ini dan itu, ya. Sudahkah terbayar? Sudah, bahkan kelebihan ibadah yang kita lakukan setiap hari. Taruhlah ibadah kita seperti Nabi SAW, lalu kita hitung dengan nikmat satu, yaitu mata, sudah terbayar, bahkan kelebihan, bayarnya lebih gitu. Gimana kita mau minta upah? Upahnya mana, ya Allah? Gimana? Oleh karena itu para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia kepada Allah apa? Memohon, merengek, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, begitu. Ampuni kami ya Allah, begitu. Bukan balaslah salatku ya Allah, mana imbalan dari puasaku ya Allah. Bahwa nanti Allah akan berikan pahala, kenikmatan, itu terserah Allah, hak Allah. Intinya itu sebuah kewajiban kita, ya. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, sayang hari ini kita tidak melihat, sayang hari ini kita tidak menyaksikan adanya apa? Budak. Seandainya hari ini kita menyaksikan, melihat, kenal dengan seorang budak, barangkali akan membantu kita supaya kita ini lebih merengek, lebih memohon, lebih merasa kecil di hadapan Allah. Karena budak di hadapan tuannya itu masih belum apa-apa dibanding dengan kita di hadapan Allah. Sedangkan budak di hadapan tuannya boleh minta upah enggak? Enggak. Gak ada upah bagi budak. Ini luar biasa, ya. Dia boleh lari dari tuannya? Tidak boleh, haram, dosa. Ini syariat Islam. Bolehkah dia punya sesuatu? Enggak boleh. Orang dirinya aja dimiliki oleh tuannya. Maka dalam hukum fikih dikatakan jual beli budak, budak berjual beli tidak sah. Karena jual beli itu akan sah kalau barang itu milik mutlak 100% milik dia. Misalnya saya punya motor saya itu syirkah dengan teman saya, berdua atau bertiga. Saya jual, tentu nggak sah. Karena motor itu bukan milik saya 100%. Mungkin cuma 70%, mungkin cuma 90%. Ya. Nah, sedangkan si budak ini tidak punya pakaiannya, seluruh apa yang menempel pada dirinya. Taruhlah dia tiap hari ngurusin kuda, kambing, unta dan seterusnya, itu semuanya milik tuannya. Orang dirinya saja milik tuannya, boleh dijual, dan itu syar'i, sesuai dengan syariat Islam. Barangkali Allah sengaja menjadikan perbudakan supaya kita sadar, kayak apa kita di hadapan Allah. Itu manusia dengan manusia, apalagi kita manusia di hadapan Allah, betul-betul nggak ada posisi tawar, nggak ada harganya sama sekali. Kalau Allah mau masukkan kita ke neraka,
Kecil sekali. Siapa yang mau protes? Jibril, Mikail mau protes? Ya Allah, bukankah dia dermawan? Bukankah dia begitu baik kepada ibunya? Bukankah dia gemar menolong fakir miskin? Kenapa engkau masukkan ke neraka? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Betul-betul kekuasaan Allah ini mutlak, semutlak-mutlaknya. Sayang hari ini kita tidak melihat, menyaksikan budak, sehingga kita akhirnya sombong. Seolah kita di hadapan Allah itu punya posisi tawar. Seolah kita di hadapan Allah itu ada harganya. Apalagi yang mengatakan kakek saya kiai, kakek saya ulama, ayah saya dai, buyut saya penyebar Islam, bahkan kakek saya Rasulullah sekalipun. Seandainya mengatakan seperti ini, ya Allah, kakek saya Rasulullah, kata Allah, terus kenapa? Terus kenapa kalau engkau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada jaminan begitu? Adakah dalil? Enggak usah cucu, anak langsung. Anak langsung seorang Nabi, Allah bikin kekal di neraka selama-lamanya, Allah tidak peduli. Anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul pertama di muka bumi, Allah tidak peduli. Ayah seorang Nabi, istri seorang Nabi, paman seorang Nabi, Allah bikin kekal di neraka selama-lamanya, Allah tidak peduli. Itu mengandalkan keturunan, mengandalkan amal kita sendiri saja tidak boleh. Saya sudah sholat ya Allah, selalu berjamaah tepat waktu puluhan tahun, kecuali sakit safar, ini tidak boleh. Apalagi mengandalkan kakeknya, buyutnya, apa urusannya? Apa urusannya? Allah tidak takut dengan siapapun, termasuk dengan para nabi, para rasul, dengan Jibril, Mikail, semuanya kecil di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW manusia besar, manusia mulia, dicintai oleh Allah, tapi di mata Allah tetap kecil. Kalau beliau di hadapan Allah besar, barangkali Allah tidak akan bikin ayah ibu beliau di neraka. Orang yang sangat beliau cintai, Allah bikin kekal di neraka. Bahkan yang sangat mencintai beliau, yang dicintai beliau, Abu Thalib, seandainya beliau itu besar di mata Allah, beliau besar di mata seluruh manusia, tapi di mata Allah kecil. Allah hanya mencintai beliau, menyayangi beliau, bukan kemudian beliau besar di hadapan Allah, lalu Allah nggak enak, nggak ada. Ya. Walau nadhara ila taufiqihi lil amal la ra'a wujub asy-syukri. Kalau dia tahu hakikat dari amal, bahwa dia sholat, bisa saum, bisa mengamalkan sunnah, bisa berjihad, itu mestinya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa sholat, saya bisa saum, saya bisa jihad, saya kenal sunnah, saya tidak syirik. Mestinya bersyukur. Karena itu semua, karena perbuatan kita ini semuanya ciptaan Allah, kehendak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan-perbuatan kalian. Jadi salat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, jihad kita, itu ciptaan Allah. Apa coba yang mau dibanggakan? Kita mengamalkan sunnah, kita mengamalkan tauhid, kita jauh dari bid'ah, jauh dari syirik, itu pemberian Allah, anugerah dari Allah, rahmat dari Allah. Apa yang akan kita banggakan? Lalu tiba-tiba kita nagih, mana balasannya Allah? Ya sangat tidak pantas. Orang itu semua ciptaan Allah, rahmat Allah. Yang ada bersyukur. La ra'a wujubas syukri. Wajib bersyukur, wajib bersyukur. Persis ketika Aisyah
menyaksikan Nabi alaihi salatu wassalam kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri sholat. Aisyah bertanya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasul, sementara dosa-dosamu yang telah engkau lakukan dan dosamu yang belum engkau lakukan ya Rasul sudah dijamin ampun. Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak bersyukur? Kalau begitu aku bersyukur. Beliau bersyukur bukan mengandalkan amalnya. Karena beliau bisa seperti itu, bisa sehebat itu adalah pemberian Allah, anugerah dari Allah, kebaikan Allah. Fakhafa minat taksiri fih, lalu khawatir kurang. Maka yang ada di benak orang-orang soleh yang berilmu ini, saya sholatnya kurang, saya saumnya kurang sunnah, kurang khusyuk, kurang ini, kurang begitu. Bukan merasa lebih seperti orang-orang mutazahid tadi. Waqad kana yanbaghi an yushghilahu khawfuhu 'ala al-'amal min at-taqsir fihi an-nadhar ilayhi kama kana ba'duhum yaqul astaghfirullaha min qillati sidqi fi qawli. Ini contoh orang-orang soleh yang berilmu. Maka setelah sholat, setelah kita tunaikan kewajiban Allah terbesar, sholat wajib, bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, bukan sholat rawatib, tapi sholat 5 waktu, sholat terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kita minta apa? Minta ampun, astagfirullah. Kalau pakai logika kan apa? Alhamdulillah, gitu kan? Alhamdulillah sudah bisa sholat. Kalau pakai logika seperti itu, alhamdulillah saya sudah bisa sholat, sudah selesai sholat, sudah saya tunaikan kewajiban saya terhadap Allah. Tidak. Secara syar'i, contoh dari Nabi dan para sahabat, setelah kita laksanakan sholat, dan itu sholat terbesar, sholat 5 waktu, kita mohon ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena orang-orang soleh ini yakin bahwa dalam sholat tadi pasti ada kekurangannya. Mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang sunnah, mungkin ada bid'ahnya, mungkin ada kekeliruannya, dan seterusnya. Sementara kita berhadapan dengan wajah Allah. Saat kita sholat, di depan wajah kita ada wajah siapa? Ada wajah Allah. Ini salah satu keyakinan Ahlus Sunnah yang tidak ada takwil di dalamnya, tidak ada ta'til di dalamnya, tidak ada tasbih di dalamnya, tidak ada tafwid di dalamnya. Artinya betul-betul meyakini saat kita sholat, betul-betul wajah kita dengan wajah Allah sedang berhadap-hadapan. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika kita sedang sholat terpaksa mau buang ludah, jangan meludah ke depan, tapi meludahlah ke bawah. Berarti kan bukan kiasan. Kalau cuman kiasan, tidak mungkin Nabi bersabda seperti itu. Cuman kiasan. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Cuman kiasan. Kalau cuman kiasan, tidak mungkin Nabi bersabda seperti itu. Justru Nabi bersabda seperti itu, jangan meludah ke arah depan, karena di depanmu ada wajah Allah, seolah meludahi wajah Allah. Ini menunjukkan betul-betul ada wajah Allah di hadapan wajah kita. Tapi karena wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, Allah tidak sama sifatnya dengan sifat apapun, maka jangan ada pertanyaan. Jangan ada pertanyaan. Apakah dengan demikian wajah Allah sebesar wajah kita karena berhadapan-hadapan? Itu pertanyaan namanya. Jangan ada pertanyaan. Gak mungkin bisa terjawab. Lalu wajah Allah itu banyak karena yang sholat
itu banyak sekali. Itu pun pertanyaan, tidak boleh. Sudah kita imani apa adanya. Dan wajah Allah satu, dan Allah selalu bersemayam di atas arsy, dan seterusnya. Itulah keimanan kita kepada Allah. Tidak mungkin kita faham dengan logika, cukup diimani saja. Wakila lahu, dikatakan kepada orang soleh yang berilmu, hal amilta amalan tara annahu yuqbalu mink, apakah engkau melihat bahwa amalmu akan diterima oleh Allah? Faqal idza kana fa makhafati ay yuradda alayya, justru aku khawatir, aku takut amal-amalku ditolak. Bahkan seorang tabi'in mengatakan, seandainya bertahun-tahun aku sholat sementara yang diterima oleh Allah cuma satu, maka dari satu itu aku berharap. Dari satu itu aku berharap. Artinya orang-orang soleh yang berilmu ini tidak terlalu pede di hadapan Allah, justru merendah, merasa kecil. Kalau ditolak bagaimana? Maka memohon, merintih, berdoa kepada Allah, bukan menyombongkan dan mengandalkan amal. Wa min talbisi iblisa ala qaumin minaz zuhad, dan di antara tipuan iblis kepada orang-orang zuhud ini, alladzi dakhala alaihim fihi min qillatil ilmi, sementara mereka sedikit sekali ilmunya, innahum ya'maluna biwaqi'atihim, mereka melakukan amalan-amalan yang terjadi di hadapan mereka, wala yaltafituna ila qaulil faqih, dan tidak mau melihat, mendengar, mempelajari orang-orang yang berilmu, para faqih. Maka hendaklah antum ketika mengamalkan sesuatu dan antum ragu, hendaklah bertanya kepada orang yang antum anggap thiqah. Jangan antum berfatwa sendiri. Menurut saya begini, jangan. Ini salah satu penyakit orang yang mutazahid. Ada kisah ini dibawakan oleh Ibnu Aqil. Cukup unik kisah ini. Ibnu Aqil berkisah, kana Abu Ishaq Al-Khazzaz, beliau menceritakan tentang Abu Ishaq Al-Khazzaz, salihan, orang saleh. Abu Ishaq Al-Khazzaz, wa huwa awwalu man laqanani kitab Allah, beliau adalah guru pertama yang menuntun aku bacaan Al-Quran. Ini mungkin bedanya dulu dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan TK saja, bahkan sebelum TK saja sudah diajari aba, bata, ya, iqra itu baca. Orang dulu tidak. Diapain? Ditalqin. Jadi ibunya atau gurunya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, anaknya atau anak TK ini mengikuti Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Muridnya yang masih TK ini atau kelas 1 SD ini melanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Sampai sudah lumayan besar, mungkin 8 tahun, ya 7 tahun baru diajarkan. Nah, kita tidak. Oleh karena itu, salah satu kelemahan anak-anak kita dibanding zaman dahulu atau dibanding orang-orang di Arab adalah dari segi hafalan. Barangkali antum pernah dengar ya, ahli pendidikan mengatakan ada istilah usia emas dari 0 sampai 7 atau 8 atau bahkan mengatakan 9 tahun. Itu sedang hebat-hebatnya apanya? Apalannya.
Apalannya, logikanya belum hebat. Bacakan logika. Kalau baris atas berarti A, kalau baris di bawah berarti I, kalau domah berarti U. Itu kan logika. Nanti mungkin 9 tahun, mungkin 8 tahun, mungkin ada yang mengatakan 10 tahun. Ini dalam masalah hafalan sedang hebat-hebatnya usia segitu. Nanti makin lemah, makin melemah. Sayang di kita baru TK, bahkan sebelum TK sudah diajarkan logika, baca A, I, U, Ba, Bi, Bu dan seterusnya. Ini kurang tepat. Dan betapa apa yang dilakukan oleh para salaf kita sesuai dengan penemuan-penemuan baru hari ini. Rupanya yang dilakukan oleh orang tua kita, kakek nenek kita kurang tepat. Kembali kisah ini. Abu Ishaq Al-Khazzat yang saleh ini, beliau yang mengajari aku menuntun bacaan Al-Quran. Wa kana min adatihi al-imsaku 'anil kalam fi syahri Ramadan. Kebiasaan beliau Abu Ishaq ini, kalau datang bulan Ramadan tidak mau bicara kecuali ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Mungkin hafal Al-Quran ya, mungkin. Banyak sekali hari itu, bahkan hari ini yang hafal Al-Quran. Apalagi orang Arab, tahu maksudnya kan? Walaupun belum tentu tahu tafsirnya. Nah, ketika datang bulan Ramadan, beliau malas ngomong kecuali pakai ayat Al-Quran. Gitu. Fakana yukhatibu bi ayil Quran fima ya'ridu ilaihi minal hawaij. Ketika ada kebutuhan dia harus ngomong, maka dia cari-cari ayat Al-Quran yang orang lain faham. Gitu ya. Kalau antum hafal udkhulu alaihimul bab, ya, masuklah ke pintu itu. Ini kan ucapan dua orang kepada Bani Israel yang mayoritas tidak mau masuk ke Palestina, masuk ke Syam untuk memerangi bangsa Jabbarin atas perintah Nabi Musa. Nah, yang dua orang ini mau. Dua orang ini menasihati Bani Israel, ayo masuk, ini kan perintah Nabi Musa. Urhulu alaihimul ba. Ya. Tapi dia ucapkan yaqulu li ibnihi fi asyiya, yaqulu fi idnihi. Diucapkan ketika ada tamu. Tok-tok, boleh saya masuk? Dijawab udhulu alaihimul ba. Gitu. Pakai ayat. Atau mungkin kalau di kita ya, rumah Pak Lurah mana Pak? Lurus, mentok, nanti belok kanan, habis belok kanan, kemudian belok kiri. Tapi dia sok-sokan pakai ayat Al-Quran, ya. Dari sini ihdinas siratal mustaqim. Nah, lurus. Nanti mentok, fa ashabul yamin. Ma ashabul yamin? Wa ashabus shimal. Sok-sokan pakai ayat. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu. Ya, yang dengar insya Allah paham. Ihdinas siratal mustaqim kan jangan lurus, udah lurus terus. Ashabul yamin kan kanan, ashabus shimal kan kiri. Tapi apa boleh begitu? Apa baik begitu? Apa ayat Al-Quran buat hal-hal seperti itu? Apa tercela berbicara dengan bahasa kita? Mentang-mentang bulan Ramadan harus banyak baca Al-Quran. Tentu tidak seperti itu. Beliau mencontohkan di sini. Kalau ada orang masuk, dia mengizinkan supaya masuk, dikatakan udkhulu alaihimul bab. Masuklah pintu itu. Wa yaqulu li ibnihi fi asyiyatis shaum. Kalau sore-sore menjelang buka puasa, dia suruh anaknya beli sayuran dan seterusnya. Dibacakan surat Al-Baqarah. Wa min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Ya, ucapan Bani Israel
kepada Nabi Musa karena bosan tiap hari makan manna dan salwa, dua itu doang. Mau pingin yang ada sayurnya, ada bawangnya, ada adasnya dan seterusnya. Tentu tidak seperti itu ayat Al-Quran dipakai. Ayat Al-Quran untuk ditilawahkan, untuk dibaca, dipelajari, bukan untuk hal-hal seperti itu. Ya. Fakultu lahu. Ini setelah dewasa, ya. Ketika aku sudah dewasa, aku berkata kepada guru yang pertama kali mengajarkan aku ilmu. Ibnu Aqil mengatakan, hadzal ladzi ta'taqiduhu ibadatan huwa ma'siyatan. Apa yang engkau anggap ibadah huwa maksiyatun, sebetulnya itu maksiat. Ya, orang berilmu seperti ini. Orang awam nggak paham, dikiranya ibadah ayat Al-Quran. Sebagaimana saudara-saudara kita hari ini beranggapan pokoknya sholat tarawih itu makin banyak pasti makin baik. Tidak tahu Aisyah membatasi 11 berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu semakin banyak pesertanya pasti baik. Orang jahil seperti itu. Hadzal ladzi ta'taqiduhu ibadatan huwa maksiyah. Yang Anda anggap ibadah ini, enggak mau ngomong kecuali pakai ayat-ayat Al-Quran, ini sebetulnya adalah maksiat. Fasa'uba alaih, beliau merasa berat dengan ucapanku ini, ya, kata Ibnu Aqil. Fakultu, aku lanjutkan, inna hadzal Qur'an al-aziza unzila fi bayani ahkamin syar'iyyatin. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan hukum-hukum syariat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil, begitu. Fala yusta'malu fi aghradin dunyawiyatin, bukan untuk dijadikan obrolan duniawi. Kalau mau obrolan duniawi, lurus pakai ini, silahkan masuk, saya mau pergi dan seterusnya, ya pakai bahasa kita, jangan pakai ayat Al-Quran walaupun itu bahasa Arab, gitu ya. Saya kira bukan cuman beliau ya, bukan cuman guru beliau ya yang seperti ini. Ada beberapa riwayat ya, seperti mereka beranggapan bahwa apapun yang terjadi ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran pasti berpahala, walaupun tujuannya bukan tilawah, walaupun tujuannya tadi sekedar ngobrol supaya orang tahu. Dan ada kesombongan biasanya di sini, karena untuk menunjukkan, memamerkan bahwa dia hafal Al-Quran, dia tahu isi Al-Quran. Dan tentu ini sesama orang yang faham bahasa Arab tentunya. Nah, ini sama saja dengan orang yang menumpahkan sesuatu ya di mushaf Al-Quran, sengaja menumpahkan teh, kopi, kuah sayur atau apa di mushaf Al-Quran. Ini kan penghinaan, atau menjadikan Al-Quran itu sebagai bantalan misalnya. Ini kan penghinaan. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Fahajaroni, lalu beliau menghajar aku, menjauhkan aku, ya. Walam yusgi ilayyal hujjah, tidak membawakan hujjah kepadaku. Ciri-ciri ciri-ciri orang jahil seperti itu. Ketika dibawakan hujjah, ayat, hadis, dalil, tidak dibantah dengan dalil pula, tapi dengan hajar seperti tadi, dengan caci maki, dengan pengusiran, dengan boikot, dengan lapor polisi, gitu. Dengan fitnah
memecah belah umat, meresahkan masyarakat gitu. Padahal kalau mereka mau jujur dan bisa, lawanlah hujah dengan hujah. Mereka membid'ahkan amal kami, usolli misalnya, nawaitu misalnya, balas dengan hujah, kan enak. Hujah dengan hujah. Jangan hujah kemudian dibalas dengan boikot, caci maki, serangan. Itu ciri khas siapa? Ahlul batil. Contoh besarnya Fir'aun, Namrud. Ketika Namrud ini tidak sanggup mematahkan hujah Nabi Ibrahim, kalau Anda mengaku Tuhan, Tuhan saya Allah bisa menghidupkan, mematikan. Kalau betul Anda mengaku Tuhan, tolong hidupkan dan matikan. Sampai di sini si Namrud masih bisa berkilah, walaupun dengan cara yang tidak beradab. Engkau bilang Tuhanmu bisa menghidupkan, mematikan, aku juga bisa. Dipanggillah dua orang. Yang satu dimatikan, dibunuh. Yang satu dibiarkan. Tuh. Ini yang sini saya matikan, yang ini saya hidupkan. Ya. Tentu ini bukan hujah, bukan jawaban. Istilah kita, anak kecil juga tahu itu mah. Anak kecil juga ketawa. Oleh karena itu Nabi Ibrahim tidak melanjutkan. Ya, jadi ciri khas perdebatan, kalau lawan debat kita mengucapkan kalimat yang menggelikan, nggak usah diteruskan, nggak usah dibantah lagi. Ya, istilah kita biar penonton yang menilai. Gitu. Ya seperti tadi kan, masuk kayak gitu dijadikan jawaban. Ya, maksud Nabi Ibrahim tentunya ini mati nih, hidupkan, gitu. Dia tidak, yang ini dibunuh, yang ini tidak dibunuh. Bilangnya saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan, kan aneh. Sudah dibiarkan. Nah, kalau begitu yang kedua, bahwa Allah Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Kalau engkau betul-betul Tuhan, mengaku sebagai Tuhan, tolong dibalik. Terbitkan matahari di barat dan tenggelamkan di timur. Wa buhitalladzi kafar. Mendengar ini terbalaklah dia, terkagetlah dia dan orang-orang di situ. Betul. Iya. Udah nggak bisa melawan hujah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dibakar. Begitulah orang-orang kafir, orang-orang yang salah, orang-orang musyrik, orang-orang yang berada dalam kebatilan. Hujah dilawan dengan pembakaran, cacian, makian, fitnah, pengusiran. Itu ciri bahwa mereka tidak sanggup menghadapi hujah. Kalau mereka sanggup, hujah pula. Ya, sebagaimana siapa? Khawarij. Kan Khawarij mengatakan Ali kafir, begini peristiwa tahkim. Didatangkan hujah. Berarti mereka punya hujah, kan? Khawarij punya hujah bahwa orang yang berbuat dosa itu kafir, begini. Ya, mereka punya dalil. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kenapa Ali tidak berhukum kepada Allah, malah berhukum kepada dua orang, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, sebagai hakim? Ini kafir, maka Ali kafir. Kan hujah tuh. Setidaknya ada dalil. Didatangkan Ibnu Abbas dengan dalil. Mulailah Ibnu Abbas berhujah, berdalil. 3/4 dari mereka bertaubat. Tinggal 1/4 yang ngeyel. Sebagian riwayat mengatakan 2/3. 1/3 yang ngeyel. Begitu kira-kira Ahlus Sunnah itu dengan hujjah. Ya, silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.